Assalamualaikum guys. Sore ini saya kedatangan tamu. Beliau Angga. Nah, beliau salah satu pengusaha di Pontianak guys. Sudah lama sekali berkecimpung di dunia usaha. Beliau ini salah satu ketua Pontipreneur. Itu menaungi pengusaha-pengusaha yang ada di Pontianak. Yang kedua, beliau juga pengusaha kapling. Sore ini kita akan diskusi ringan terkait usaha-usaha apa keseharian beliau nih guys. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Dari mana ente teh ini? Biasa ente ini kan sibuk ngurus kapling nih. Apa seharian yang menyibukkan akhir-akhir ini? Sekarang nih disibukkan dengan ngurus anak. Oh, di sana. Tapi kapling masih nih. Masih. Oh, kapling masih aman. Karena kan itu pokok kita, pokok utama. Itu masih lah ya. Anak kan lagi sakit, makanya lagi sibuk dengan anak nih beberapa hari ini. Iya. Sekarang kan ente terpilih jadi ketua Pontipreneur. Itu prospek untuk anak-anak muda terkait untuk usaha-usaha anak muda pengusaha itu gimana sekarang? Makin banyak yang bergabung berarti kan semakin banyak pengusaha di Pontianak. Khususnya anak-anak muda segala macam itu seperti apa tuh? Ya kalau anak-anak muda mau jadi pengusaha, yang pasti hal yang paling diutamakan adalah siapkan mental dulu. Apalagi sekarang kan ibaratnya perekonomian kita kan turun naik nih. Betul. Apalagi kita di masa transisi menurun. Ibaratnya mau kata orang kurang lebih di tahun sama dengan tahun 99 gitu nih. Nilai rupiah kita pun jatuh lebih rendah dari tahun 99. Kalau dikatakan kita krisis, bisa masuk kategori krisis nih. Inflasi kuat ya. Inflasi sangat kuat, harga emas melonjak itu. Iya, betul. Nah, yang pasti untuk para pemuda yang ingin jadi pengusaha sih tidak masalah. Siapapun bisa jadi pengusaha. Mau kalangan siapa dari manapun, mau itu pekerja sambil nyambil jadi pengusaha bisa, mahasiswa nyambil jadi pengusaha bisa, anak sekolah pun sambil nyambil jadi pengusaha pun bisa. Siapapun bisa jadi pengusaha. Tapi siapkan mental. Yang bertahan itu adalah orang-orang yang siap jatuh dan untuk bangkit itu. Kalau di dunia usaha nih, ente ini kan udah lama nih, terutama kapling lah ya. Masih ya sampai sekarang ya? Masih dari 2015. Masih kapling tuh masih sampai sekarang. Itu udah mungkin aneh tahu sendiri lah, udah ratusan kapling yang terjual. Udah dari masa kejayaan kapling turun. Jual kapling kayak jual kacang sampai sekarang titik terendahnya sangat sulit sekali. Inflasi segala macam itu kan. Itu pasti banyak lah trik-trik ente itu macam mana mensiasati sebagai pengusaha itu gimana tuh? Yang pasti gini, trik-trik sih kurang lebih sama sih dengan kawan semua. Kita kan ibaratnya dalam bisnis kan kita harus ada strategi kan, strategi marketing kita bagaimana biar penjualan kita naik gitu. Tapi yang sekarang ini saya sedikit sharing lah untuk kawan semua yang ada di Kota Pontianak atau Kuburaya atau sekitar Kalimantan Barat ini tentang masalah kaplingan. Sharing dikit, kenapa katanya tahun 2017 ke atas ibaratnya gampang kali ya kita jual kayak kacang goreng. Awal mula saya jual kaplingan ini, saya awal mula jadi marketing dulu juga. Oh, marketing ya? Berarti nol budget awalnya? Awal mula itu nggak ada sama sekali modal lah istilahnya? Iya, modal itu dari hasil penjualan gitu. Karena satu bulan bisa tembus 60 juta komisi, untuk komisi aja Ruh. Berarti semenjak jadi awal merintis itu kan jadi marketing. Berarti nol budget sekali. Iya. Mulainya dari nol budget. Ya, mulainya emang dari modal jadi marketing itu. Modal besar di dalam bisnis itu kan marketing. Apapun bisnisnya, nggak bisa kita dilepaskan di marketing. Produk bagus gitu. Pun kalau marketingnya jelek. Nah, sedikit cerita lah kenapa kata ente agak nurun sekarang ini. Selain efek dampak ekonomi Indonesia kita nih, atau dunia semua lah merasakan dampaknya. Kenapa bisnis kapling bisa menurun? Pertama, penyebabnya banyak. Salah satu penyebab pertamanya adalah pebisnis kaplingan bertambah. Ibaratnya gini, marketnya tetap, bisnis kaplingan kompetitor bertambah. Ini nggak hanya di lini bisnis kaplingan, semua lini bisnis. Iya, betul. Karena apa? Kenapa orang sekarang belum lomba jadi pengusaha? Karena apa? Cari pekerjaan itu susah. Ada pekerjaan pun gaji kecil. Untuk kehidupan sehari-hari nggak cukup. Apalagi udah punya keluarga kan. Itu salah satu penyebabnya. Bertambahnya kompetitor. Kedua, kenapa bisa menurun lagi? Ibaratnya sekarang orang nih investasi lebih banyak arah ke emas. Ya, betul. Karena akibat dari tidak stabilnya ekonomi ini. Ya, pengaruh inflasi kan. Inflasi, nilai uang yang semakin menurun, jadi pengamanannya lebih ke emas. Jadi orang sekarang ini lebih banyak berlomba-lomba investasi kan ke emas. Padahal kita ketahui lah ya bersama ya. Pada tahun-tahun yang dulu lah, orang itu kan mindsetnya itu investasi tanah. Iya. Ya kan? Makanya dikit-dikit 2012 ke atas itu 2010 lah. Ibaratnya saya baru mulai di marketing,
itu mindset orang lu sedikit investasi tanah. Maka tanah itu banyak sekali peluangnya. Walaupun di masa itu kompetitor banyak, tetap peluangnya juga banyak. Iya. Beda sekarang. Itu. Jadi orang banyak ngalihkan investasi ke tanah dan sejenisnya lah, kayak apa investasi saham, investasi betul. itu emas. Jadi investasi tanah atau properti ini opsi yang sekian, bukan opsi yang pertama atau yang kedua, opsi yang kesekian. Betul. Nah, itu yang membuat nilai penjualan kita menurun sekali. Betul. Poin yang ketiga nih, kenapa bisa menurun lagi? Yang membuat kita menurun ini salah satunya adalah para pengapling nakal. Itu mafia. Iya. Anggaplah mafia ya. Anggap ya mafia tanah. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kenapa orang-orang nilai trustnya itu turun terhadap investasi tanah? Betul. Karena kenapa? Banyak korban. Salah satunya orang yang udah ngambil tahun 2012, 2013 ke atasnya, itu banyak menjadi korban investasi tanah bodong. Dia beli tanah, tapi tanahnya nggak ada. Tapi suratnya nampakkan ada ya? Suratnya itu hanya kertas selembar. Nah, itu kesalahan konsumen. Dia nggak ada pengetahuan bagaimana cara investasi tanah yang baik. Jadi, kenapa investasi tanah itu? Salah satunya itu mafia tanah atau pengapling nakal. Ibaratnya dia jual murah-murah, jual 5 juta, beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1, dia jual 5 juta, 6 juta, kan harganya tidak masuk akal. Betul. Ibarat kita kalau mau bicara HPP, yang paling besar itu adalah kepengurusan birokrasinya, betul. berkasnya. Itu kan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Ya, apalagi ya paham lah kita kan, bagaimana birokrasi yang ada di Indonesia kan. Butuh-butuh sedikit ya adalah untuk amplop-amplop kita lah. Betul. Jadi kalau pernah saya lihat Wak, jadi postingan-postingan beberapa marketing di marketplace segala macam itu tanah tuh nggak masuk akal harganya, tapi pun nggak masuk akalnya ada yang beli barang tuh. Nah, ada saya pernah lihat itu kan, dia jual harga cuma 5.500.000. 5.500.000 kalau kita analogi kita lah ya, lapangan ataupun kita ketahui lah pengurusannya biayanya sekian, balik nama sekian, PP sekian. Jadi tanah itu harganya berapa? Masa kurang dari 1 juta gitu kan? Kita ngurus untuk satu tanah aja tuh ngurus administrasi, clearingnya apa tuh, hitung-hitung HPP itu bisa sampai 6 juta ke atas. Nah, sehingga harganya itu cuma 5 juta. Belum termasuk harga tanah. Betul. Belum kita alihkan harga tanah. Itu hanya kepengurusan clearingnya, administrasinya, pajaknya, semuanya. Hitungan kita HPP itu ya kurang lebih 6 jutaan ke atas. Makanya kita, bagaimana orang bisa jual 5 juta? Kan nggak masuk akal. Makanya gini Pak, kita butuh orang-orang yang punya edukasi tinggi terhadap investasi tanah. Mengapa melemahnya itu banyak faktor. Pertama kompetitor, dua daya saing segala macam itu terpengaruh. Yang ketiga trust. Trust orang ini terpengaruh gara-gara ini. Ada mafia-mafia yang merusak citra daripada pengusaha kapling ini. Jadi orang sekarang ragu dia mau investasi tanah kapling atau trauma. Dan yang saya pastikan apabila harganya tuh nggak masuk di akal dengan harga pasaran di sekitar, saya jamin, saya garansi tanah itu bermasalah atau orangnya yang penjual yang bermasalah. Ibarat kita mau investasi, kita harus lihat dulu jejak rekamnya bagaimana perjalanan selama ini gitu kan. Bisa jadi dia hanya oknum yang bermain di situ yang memanfaatkan keuntungan untuk pribadi atau kelompok. Iya, betul. Tapi kan kita nggak bisa nyalakan konsumen gini loh. Dalam arti hal ada konsumen yang cerdas, ada konsumen yang ya udahlah kayaknya bagus sih investasi tanah segala macam, tapi dia nggak tahu track record yang pengembang itu, kemudian track record pengusaha kapling itu, properti itu, jadi kan terkecoh di situ banyak. Apalagi anak-anak muda yang misalkan mau investasikan duitnya ini kan untuk jangka panjang gitu kan. Memang tanah ini kan jangka panjang lah, karena untuk dicairkan secara dekat itu sangat sulit kan, tanah itu kecuali emas dan lain-lain. Nah itu kan banyak faktor lah. Jadi kisi-kisinya nih untuk anak-anak muda nih supaya kalau mau investasi tanah itu yang aman, yang real, istilahnya tuh bisa meyakinkan orang tuh ini betul loh tanah ini nih itu bagus ataupun tidak bermasalah, itu gimana tuh Pak? Kalau kita bicara bahasa awam ya, kita bicara bahasa awam, nggak usah bicara bahasa lain. Kita bicara bahasa awam atau investor pemula untuk investasi tanah ya. Pertama kalau kita mau investasi itu kita lihat dulu jejak track recordnya, track record dari pengusaha kaplingan tersebut. Dia mulai dari tahun berapa? Itu bisa jadi track recordnya, kita bisa kita lihat. Apakah dia ganti nama? Kalau udah sering ganti nama, nanti ganti nama ini lagi, ganti nama ini. Itu perlu dipertanyakan tuh ya. Itu perlu dipertanyakan karena apa? Nama itu branding loh. Kok ganti nama terus? Betul. Nah, kalau tidak ada masalah tak mungkin ganti nama. Karena apa? Kita ibaratnya kita memperkenalkan nama usaha kita ini itu bagian dari branding. Betul. Trust juga kan. Dari branding itulah nanti lahirnya trust. Ibaratnya orang jadi trust. Ini udah dari tahun
2015 dari sekian sampai sekarang dengan nama ini terus nggak ganti-ganti nama gitu. Artinya di situ ada kepercayaan di situ. Arti ada kejujuran, tetap betul. percaya gitu. Itu salah satunya. Terus mungkin ada yang lain lagi untuk Yang pasti ya kalau kita ngambil tanah kapling apalagi sekarang kan ya mau hati-hati lah. Yang baik kita cek dulu legalitasnya, berkasnya, kita cek dulu SAM-nya. Apalagi sih sekarang kan udah lebih dimudahkan lah. Ada aplikasi Sentuh Tanahku. betul. Oh iya, betul. Salah satunya ada aplikasi Sentuh Tanahku. Ya. Jadi di aplikasi Sentuh Tanahku itu kita bisa lihat zona tanah yang di mana yang zona merah, Bermasalah. yang banyak masalah itu kan bisa kita lihat zona merah. Dan kita bisa lihat di situ di peta tersebut di situ kita bisa lihat tanah-tanah yang tumpang tindih. Yang ketimpa-timpa. Nampak di situ jelas di peta dari BPN tersebut. Jadi yang benar kawan-kawan mau cek dulu lah minimal di Sentuh Tanahku. Betul. Nah, selain kita cek legalitas, kalau cek legalitas kan kayak cek SAM, kita kan butuh ke BPN, butuh apa gitu. Itu lama sekali lah. Butuh ya. waktu, butuh Waktu lah, proses. betul. Sekarang kan udah lebih ringkas lah. Minimal ya kita cek aja di Sentuh Tanahku. Minimal langkah paling cepat itu kita harus download Aplikasi Android dan iOS. Nah, itu yang paling awal. Iya. Yang kedua, kita harus mengetahui track record Iya. dari pengembangnya. Rekor pengembang. Tambahan lagi. Yang terakhir dari harga. Kalau harganya udah nggak masuk akal, Kalau harga nggak masuk akal itu perlu dipertanyakan. nah itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Kalau harganya udah sangat jomplang sekali melenceng dari harga pasaran di sana, artinya ada hal sesuatu yang disembunyikan di situ. Bisa jadi tanahnya itu bermasalah atau ya hanya oknum yang bermain di situ. Karena apa? Sekarang ini banyak loh postingan iklan-iklan yang tanahnya bermasalah. Betul. Ibaratnya bukan tanah yang bermasalah, tapi pengusaha kapling yang bermasalah. Ya, betul. Kadang mau cari cuan yang lebih besar. Ibaratnya gini, mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadi, tapi banyak orang yang dirugikan. Salah satunya kami lah yang dirugikan, pengusaha-pengusaha kapling yang benar-benar fokus bisnis di sini. Jadi kami juga merasa dirugikan. Merasa dirusak lah. Ya, dirusak lah nama investasi kapling kan. Sedangkan pemain kapling yang emang konsen di tanah kapling ini kan udah memulai udah sejak lama. Iya. Jadi termasuk dirusak juga namanya, Pak. Iya. Jadi orang sekarang mau investasi pasti pertanyaan apa, Bang? Tanah ini bermasalah kan, Bang? Betul ada nih tanah ini. Betul, tanah ini, Bang. Karena keluarga saya ada kena tanah bermasalah nih, Bang, betul. Jadi sekarang orang tuh benar-benar ragu untuk investasi tanah kapling. Betul. Banyak faktor ya. Itu aja. Ya, jadi guys, banyak faktor sebenarnya yang istilahnya tuh mempengaruhi mengapa tingkat prestasi terhadap tanah kapling ini menurun ya sekali. Salah satunya udah dijelaskan sama Bang Angga tadi bahwa banyak sekali faktornya. Salah satunya ya ada pemain-pemain nakal, ada pembisnis tanah kapling yang nakal lah. Salah satunya itu yang merusak cita dari pembisnis kapling ini. Jadi kalau mau investasi kapling segala macam itu nanti bisa langsung ke Bang Angga. Bang Angga ini beliau itu konsen sekali dari dulu itu usahanya emang kapling. Enggak ada nggak ubah nama. Ubah nama itu namanya Aladin Kapling lah ya. Yeah. Aladin Kapling. Jadi bisa dicari di IG-nya, medsosnya segala macam itu ada semua di situ, websitenya segala macam lengkap di situ. Aladin Kapling itu terpercaya lah dari dulu. Jadi nanti kalau mau investasi ada segala macam langsung nggak hubungi atau cari websitenya. Oke. Terima kasih guys. Sore ini kita sharing-sharing ringan bersama Bang Angga, termasuk beliau pengusaha kapling juga ketua Pontepreneur yang mana menaungi pengusaha-pengusaha yang komunitas lah ya. Kota Pontianak. Komunitas berapa jumlahnya, Pak? Member itu kurang lebih 200. 200. Jadi 200 member. Nah, ini juga nih kalau mau bergabung tinggal hubungi Bang Angga atau follow Instagram aja. Follow Instagram atau Instagram Pontianak. Nanti ada manajemen di bawahnya itu yang mengatur itu, yang mau masuk silakan segala macam masuk di komunitas. Karena komunitas itu bagus juga mengikat pengusaha-pengusaha yang ada di Pontianak. Tempat belajar itu ada sharing-sharing ilmu segala macam lengkap. Oke. Terima kasih guys. Sore ini sharing-sharing ilmunya bersama Bang Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.